Halo teman-teman, perkenalkan namaku Ida Nurmalitasari, NRP 1519110000051 dari Teknik Instrumentasi ITS. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang dioda. Apa sih dioda? Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah, kondisi pajar maju, dan menghambat arus dari arah sebaliknya, kondisi panjar mundur. Diode dapat disamakan sebagai fungsi katup dalam bidang elektronika. Apa sih macam-macam dioda? Nah, macam-macam dioda itu ada banyak. Ada dioda normal, dioda bridge, dioda Zener, dioda LED, dioda foto, dioda laser, dioda varaktor, dioda tunnel, dan dioda Schottky. Nah, pada kesempatan kali ini aku lebih jelasin ke dioda Schottky. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Schottky diode tipe 1N5822. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Fitur apa aja sih yang ada di dioda 1N5822? Untuk fitur-fiturnya ada yang pertama, penjaga untuk perlindungan tegangan lebih. Yang kedua, kehilangan konduksi yang sangat kecil. Yang ketiga, perpindahan yang sangat cepat. Yang keempat, penurunan tegangan maju yang rendah. Yang kelima, kemampuan lonjakan maju yang tinggi, operasi frekuensi tinggi. Yang keenam, solder celupkan maksimal 275 derajat Celcius per 10 detik per JESD 22B106. Kategori material untuk definisi kepatuhan silahkan lihat di www.vishei.com/doc 99912. Bagaimana sih cara untuk menggunakan 1N5822? Dioda Schottky membutuhkan tegangan maju yang sangat rendah untuk berjalan ke arah depan. Oleh karena itu, sebagian besar digunakan dalam catut daya, aplikasi peralihan cepat, dan lain-lain. Cara menggunakan dioda Schottky rangkaian di atas menunjukkan dioda terhubung inoder bias maju untuk menyalakan atau mematikan LED. Sumber tenaga yang digunakan pada rangkaian tersebut adalah baterai 3,7 volt seperti yang terlihat. Dioda Schottky beroperasi pada tegangan rendah dan LED dinyalakan. Untuk karakteristiknya bisa kita lihat ada ini, dan ini ada keterangan tentang dioda tadi. Maksimum rating yang 1N5822 yang ini. Ada electrical karakternya juga 1N5822, maksimum instantaneous forward voltage itu 0,525. Maksimum instant forward voltage minimumnya 0,950. Thermal karakternya ada 50 sama 10. Bisa dilihat ya seperti ini. Terus ini ada grafik-grafiknya tentang rating and character curve, merupakan grafik-grafik dari dioda Schottky tersebut. Nah, ini merupakan package outline dimensionnya. Langsung aja ke kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya, dioda Schottky adalah jenis dioda dengan tegangan jatuh drop voltage yang rendah jika dibandingkan dengan dioda normal lainnya. Perbedaan yang paling mendasar antara dioda Schottky dengan dioda normal adalah penggunaan logam semikonduktor atau metal semiconductor junction untuk persimpangan dioda Schottky. Sedangkan dioda normal pada umumnya menggunakan persimpangan semikonduktor. Nah, dioda Schottky memiliki tegangan drop VF maju yang sangat rendah dan yang membuat ideal untuk aplikasi pengalihan cepat pada peringkat arus yang lebih rendah. 1N5822 memiliki penurunan tegangan maju minimum
0,525 volt sehingga membutuhkan 0,25 volt untuk berjalan dalam arah bias maju. 1N5822 memiliki arus rata-rata maju rata-rata maksimum IF AF dari 3 ampere. VRRM tegangan balik puncak berulang maksimum untuk 1N5822 adalah 40 volt. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan tentang dioda Schottky tipe 1N5822. Terima kasih. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang rangkaian dioda pada aplikasi Proteus. Half bridge sebagai dioda pengalir arus satu arah dan memblokir arah yang lain. Fungsinya digunakan untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan nilai tegangan output yang tetap. Oke teman-teman, kita bisa mulai langsung ke simulasinya aja ya. Nah, jadi ini merupakan simulasi dari half bridge itu sendiri. Pada intinya gelombang AC itu ada yang naik dan ada yang turun, terdapat bukit dan terdapat lembah. Nah, ketika berubah menjadi arus DC, tegangan tersebut akan dipisah oleh sebuah kabel positif yang atas dan yang bawah akan memiliki nilai negatif. Nah, pada dasarnya prinsip kerja dari half bridge itu sendiri adalah apabila pada saat mendapatkan sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju sehingga arus mengalir, dan begitu pula sebaliknya. Ya, selanjutnya ada full bridge. Full bridge adalah penyearah gelombang penuh. Seperti yang kita ketahui, sistem penyearah arus adalah sistem yang merubah tegangan AC menjadi tegangan arus searah. Penyearah gelombang ini merupakan penyearah gelombang yang dapat menyearahkan semua siklus gelombang baik pada fase positif maupun fase negatif. Ya, langsung aja kita bisa ke simulasinya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan simulasi dari full bridge. Bisa kita lihat gelombang pada simulasi ini lebih halus dan lebih stabil karena tegangan input fase positif dan fase negatif akan dijadikan tegangan output semuanya, sehingga menjadi tegangan ini tuh lebih halus dan lebih stabil. Nah, apa sih kekurangannya jika memakai full bridge? Kekurangannya itu penyusunannya jauh lebih rumit karena memakai dioda lebih dari satu dan tentunya menjadi lebih mahal. Limiter dan clamper. Clamper merupakan suatu rangkaian yang dapat menggeser sinyal ke arah positif ataupun negatif. Jadi prinsip kerjanya adalah dengan menambah tegangan referensi DC ke sinyal sinus yang lainnya. Sedangkan untuk limiter merupakan sirkuit pembatas yang digunakan untuk memotong bagian-bagian tegangan sinyal di atas atau di bawah level tertentu. Nah, teman-teman, kita langsung aja bisa ke simulasinya ya. Nah, ini merupakan simulasi dari limiter dan clamper.
voltage Doppler, voltage triple, and quadruple. Mereka adalah rangkaian pengalih tegangan yang menggunakan kombinasi rangkaian dioda dan kapasitor untuk meningkatkan tegangan output rangkaian penyarah. Nah, langsung aja kita bisa lihat ke simulasinya ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu dari simulasi rangkaian tersebut ya teman-teman. Logic gate digunakan untuk merubah satu atau beberapa input menjadi sinyal output yang logis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.